Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kasih Allah Kekal. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudaraku yang saya kasihi, hidup tanpa kasih Allah dapat diibaratkan seperti makanan yang mewah, tetapi rasanya hambar dan tidak bergizi. Kelihatannya bagus, namun tidak berguna, tidak bisa dinikmati dan sia-sia. Hal itu
tampak jelas pada relasi Allah dengan umatnya. Dari ayat pembacaan firman Tuhan, Allah mengabarkan adanya penghiburan dalam hukuman yang diterima umatnya. Umat merespon kasih Allah itu dengan menyiapkan diri untuk memuliakan Allah. Adanya kesadaran sebagai makhluk yang rapuh membawa pada pengenalan akan firman Allah yang kekal. Akhirnya, Allah memberikan kabar sukacita bahwa Ia akan menghimpun umatnya. Kasih Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan manusia. Fakta ini sudah terbukti. Kasih Tuhan selalu disediakan bagi umatnya yang mau menerimanya. Sekalipun dalam kesusahan, ada penghiburan untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam kesalahan sekalipun, Allah tetap mengasihi umatnya dan menjanjikan pembebasan. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh umat untuk hidup dengan cara memuliakan Allah. Sekalipun sebagai makhluk yang lemah, manusia telah mengenal Allah yang penuh kasih. Ia menjadi gembala bagi kita, domba-dombanya. Kasih Allah selalu memberikan kekuatan untuk berharap akan masa depan yang lebih baik. Kita perlu merasakan kasih Allah dalam setiap kenyataan hidup. Ia tidak pernah kehilangan cara menunjukkan belas kasih-Nya. Ini dapat mendorong kita untuk sekuat tenaga memuji Allah yang kekal. Tidak berkesudahan kasih setia Allah. Kesetiaan Allah tidak pernah hilang dari kehidupan kita, sehingga kita layak untuk selalu berharap kepadanya. Selalu ada kabar sukacita yang diberikan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati untuk memahami karya kasih Allah dalam kehidupan ini. Dengan demikian, dalam setiap kenyataan yang ada, kita selalu melihat kesetiaan Tuhan dan kita dikuatkan untuk hidup dalam sukacita. Apa yang susah dan mengecewakan sekalipun dapat diubah menjadi kabar sukacita di dalam kasih setia Allah yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sadar bahwa kasih-Mu adalah kekal bagi kami. Sungguh tidak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup ini. Kami mau senantiasa bersyukur, bersukacita karena kasih-Mu. Sekalipun kami dalam kesusahan, ada penghiburan untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam kesalahan sekalipun, Engkau tetap mengasihi kami anak-anak-Mu dan menjanjikan pembebasan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami mau selalu memuji nama-Mu dan bersukacita selalu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri,
kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua, biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.